Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan episode yang ke-13. Tadi saya katakan bahwa ada 3 aspek kebenaran aksi pemerintah Maluku Selatan. Yang pertama, bahwa ada penentuan nasib sendiri secara internal atau regional yang dirumuskan oleh Presiden Wilson dengan moto sebagai berikut, bahwa orang-orang atau masyarakat tidak boleh dibarterkan menyangkut kedaulatan ke kedaulatan. Seakan-akan masyarakat merupakan permainan harta benda atau rumah gadai. Jadi, dia tidak bisa dipindahkan dari satu ke tempat yang lain, seperti yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan RIS ini. Ikut senang, kasih pindah orang, kasih bubar negara bagian, kasih pindah dia punya semua ke RIS atau ke RI dan sebagainya. Itu tidak bisa begitu. Jadi orang tidak dapat dibarterkan dari satu kedaulatan ke kedaulatan yang lain. Itu moto internasional. Nah, itu dikeluarkan oleh Presiden Wilson. Yang kedua, pemilihan plebisit yang bebas dan demokratis. Jadi ada pemilihan di Maluku Selatan pada saat itu yang disebut dengan pemilihan plebisit afirmatif itu tadi. Yang ketiga, keputusan rekomendasi dewan yang diangkat berdasarkan pemilihan yang bebas dan demokratis. Jadi, saudara lihat bahwa ada penentuan nasib sendiri. Ada plebisit atau aklamasi untuk merdeka. Dan yang ketiga, ada suatu badan atau suatu dewan yang diangkat secara demokrasi dan representatif. Jadi 3 hal ini, saudara. Jadi 3 syarat yang dipenuhi maupun 3 aspek signifikan daripada, artinya 3 aspek signifikan ini artinya 3 aspek yang bermakna daripada aksi pemerintah Maluku Selatan itu yang saya katakan tadi, yang beta katakan tadi. Itu dibenarkan oleh berbagai undang-undang ya, atau apa saja. Kita lanjutkan saudara-saudara bahwa pada saat ini RIS itu terdiri dari RI, Sumatera Timur, dan NIT. Jadi saudara-saudara lihat bahwa RIS sampai dengan saat ketorang berbicara tadi ini, episode yang tadi, itu bahwa RIS hanya terdiri dari RI, Sumatera Timur, dan NIT. Dan saya katakan tadi, sisa 3 negara bagian. Ya. Pada tanggal 29 April 1950, pemimpin RMS menyurat ke PBB dan UNCI. Pada tanggal 19 Mei 1950, dilaksanakan penandatanganan piagam persetujuan di Jakarta antara RIS yang bertindak dengan mandat atas nama pemerintah NIT dan Sumatera Timur. Jadi, ini memang aneh benar-benar. Mereka melakukan sesuatu ikut mereka punya kehendak. Jadi RIS di sini sebagai pihak yang satu pihak, sebagai pihak pertama terdiri dari Sumatera Timur dan NIT, Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur, sebagai pihak pertama. Kemudian RI sebagai pihak yang kedua mengenai pelaksanaan negara kesatuan. Saudara, ini pelanggaran yang ke-9 yang dilakukan oleh Soekarno. Dan ini pelanggaran UNCI juga, dia tahu persis. Jadi pada tanggal 19 Mei 1950 itu penandatanganan piagam persetujuan Jakarta antara RIS dan RI. Ini satu hal yang sangat aneh, betul-betul tidak dapat dipikirkan. Yuk ambil masukkan dalam rumus apapun juga, dalam ketentuan apapun juga tidak dapat dibenarkan. Nah itulah agresi militer mengakibatkan yang seperti ini. Akhirnya sisa RIS dan RI. RIS sekarang yang tadinya yang negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur yang dibiarkan itu masuk di RIS sebagai pihak pertama dan RI sebagai pihak yang kedua. Pada saat ini Maluku sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Jadi NIT yang masuk ini sudah tidak ada Maluku, sudah tanpa Maluku. Karena Maluku sudah merdeka. Sudah menyatakan proklamasinya pada 25 April tadi. Jadi pada saat 25 April kemerdekaan Maluku itu, RIS itu sudah tidak ada. Tidak termasuk Maluku lagi. Atau NIT itu sudah tidak termasuk Maluku lagi. NIT di luar Maluku. Saudara, oke? Nah, berdasarkan semua uraian di atas, maka telah sangat jelas bahwa perubahan bentuk negara Indonesia Serikat atau NIS atau Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI
adalah semata-mata berdasarkan satu, intimidasi, ya, teror, intimidasi, paksaan, menakut-nakuti. Ini tindakan-tindakan intimidasi, tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan untuk menakutkan dengan agresi militer. Kemudian yang kedua, paksaan secara kekuatan militer. Dan yang ketiga, hak monopoli RI dan RIS, di mana pada saat itu RIS merupakan personifikasi daripada RI. Yang keempat, pengabaian atau penguburan seluruh ketetapan atau peraturan internasional maupun regional. Dan yang kelima, keserakahan Soekarno yang menginginkan agar Jawa berkuasa atas seluruh Indonesia. Inilah dia punya kesimpulan yang terjadi daripada apa yang sudah terjadi sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 19 Mei 1950, penandatanganan piagam persetujuan untuk pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara sepihak, bukan berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kemauan rakyat seluruh Indonesia, bukan berdasarkan agresi militer. Itu yang tadi dikatakan itu. Ada lima faktor yang sangat ilegal dan sangat inkonstitusional. RMS sudah 25 April. RMS lebih dulu terbentuk. Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan mengkonotasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini itu sama dengan Negara Republik Indonesia yang 17 Agustus 1945. Jangan. Itu sangat menipu di siang hari bolong. Dan apa yang terjadi sekarang ini? 17/8/45 dan sekarang 17/8/2010. Hari Proklamasi Republik Indonesia. Ini penipuan di siang hari bolong. RI 17/8/45 tidak sama, berbeda langit dan bumi dengan NKRI. Tidak sama. RI 17/8/45 itu RI yang sah, legal berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Tapi yang sekarang ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini negara yang tidak sah. Karena negara dibentuk berdasarkan intimidasi. Negara yang dibentuk berdasarkan paksaan secara kekuatan militer. Negara yang dibentuk berdasarkan hanya hak monopoli RIS dan RI. Di mana pada saat itu RIS merupakan personifikasi daripada RI. Karena presidennya sama. Presiden RIS, Presiden RI. Itu. Jadi apa yang dibuat oleh Soekarno di RIS itu hanya untuk kepentingan RI. Jika Soekarno itu benar-benar fair, adil, negara bagian bisa dibuang ke, atau bisa dilebur masuk ke NIP, bisa dilebur masuk ke Borneo atau di mana saja. Kenapa mesti masuk di RI? Sekarang pertanyaan, apa sebab seluruh negara bagian dibubarkan dan dimasukkan di RI? RI itu apa? RI Jawa. RI itu Soekarno dan dia punya antek-antek. Memang harus dimasukkan ke situ karena memang dia mau menguasai seluruh Indonesia. Negara yang dibentuk berdasarkan pengabaian, penguburan seluruh ketetapan-ketetapan internasional. Negara yang dibentuk berdasarkan keserakahan Soekarno yang menginginkan agar Jawa berkuasa pada saat itu. Itulah NKRI. Jadi sangat berbeda, saudara-saudara. Federasi Republik Indonesia Serikat negara yang sah menurut hukum internasional. Republik Indonesia 17/8/45 itu negara yang sah berdasarkan keputusan internasional. Republik Maluku Selatan itu negara yang sah berdasarkan ketetapan-ketetapan internasional. Tapi NKRI negara yang ilegal, yang tidak sah sampai dengan saat hari ini. Kita lanjutkan. Pada tanggal 15 Juni 1950, pemimpin RMS menyurat ke PBB dan UNCI lagi. Jadi banyak kali pemimpin RMS menyurat. Dan pada tanggal 13 Juli 1950 sampai dengan 3 Desember 1963, RI melakukan tindakan agresi militer pertama untuk menganeksasi Republik Maluku Selatan yang mengakibatkan sebagai berikut. Lebih daripada 20.000 rakyat Maluku mati. Yang kedua, 12.000 menjadi pengungsi di Nederland atau di Belanda dan telah mencapai sekitar 70.000 jiwa saat ini. Yang ketiga, transmigrasi orang Jawa ke Maluku Selatan sejak tahun 1955